Makanan dan sembako siap kita melayani di Tiga Raksa. Oke, thank you para subscriber. Tuhan memberkati berlimpah-limpah untuk semua berkat yang dibagikan untuk penginjilan di akhir zaman ini. Amin, haleluya. Ya, kita semua sedang perjalanan ke Tiga Raksa pelayanan ya. Nih lihat pemandangannya bagus banget. Oh, cakep. Ya, masih hawanya sejuk banget kayak di pedesaan. Oke, teman-teman. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali dengan Bu Maria mau menyampaikan pesan-pesan Tuhan dan kesaksian-kesaksian dalam kehidupan saya dan juga di dalam pelayanan bersama teman-teman dan tim. Dimanapun kita berada bisa boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan biarlah pekerjaan Tuhan bisa diselesaikan di akhir zaman ini saudara ya. Beberapa waktu yang lalu saya dan bersama teman-teman ada pergi ke satu pelayanan di Tiga Raksa, di mana di sana masih seperti perkampungan ya, rada pedalaman ya saudaraku ya. Saya juga tidak menyangka itu pada waktu kami tiba di tempat itu luas juga ya bangunannya, tempatnya ya. Dan dia juga yang punya tempat juga bercerita, ini mujizat Tuhan, ada donatur yang memberikan bangunan itu saudara, sehingga banyak yang berkumpul di tempat itu. Belum ada gereja ya, masih di ada perkampungan pedalaman ya saudaraku ya. Tapi kita sangat bersyukur di mana kuasa Tuhan dinyatakan, tempat itu menjadi berkat, banyak orang berkumpul memuji Tuhan, dan biarlah banyak penginjilan yang dilakukan di tempat itu, walaupun susah secara pendaftaran untuk menjadi satu gedung gereja ya. Tapi saya bilang gak apa-apa, tempat ini pasti Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa yang akan bertobat sih ya saudaraku. Dan kemudian pada saat kami melayani pun di tempat itu saudara bersama tim, pada saat pujian penyembahan dinaikkan, udah hadirat Tuhan turun ya. Ada yang merasakan, ada seorang ibu sudah rebah ya di dalam roh ya saudara. Pada saat kita melayani Tuhan, kita undang hadirat Tuhan. Pada saat pujian penyembahan dinaikkan, maka kuasa Tuhan dinyatakan saudara ya. Walaupun tempatnya terpencil tapi luas ya, mujizat Tuhan di tempat itu. Saya bisa merasakan kuasa Tuhan yang bekerja saudara ya. Di sana banyak juga yang masih muslim, masih penyembah berhala ya. Ada waktu kita ketemu ngobrol ya dengan suaminya yang masih Buddha enggak, Islam enggak ya. Pada saat kita injilin, boleh terima Tuhan Yesus ya saudaraku ya. Itulah sukacita kami, di mana satu orang bertobat maka malaikat di sorga bersorak-sorai ya. Kita pergi penginjilan kemana Tuhan utus, dan kita bisa membagi berkat yang saudara salurkan lewat lumbung-lumbung Yusuf, baik sembako maupun makanan maupun berkat daripada kuasa Tuhan disalurkan ya saudara. Ada kasih mujizat kuasa Tuhan kita bagikan, di mana kita juga mengambil dari hadirat Tuhan, kita bagikan urapan, bagikan kasih, bagikan kuasa Tuhan, bagikan kesaksian-kesaksian luar biasa ya. Jadi tidak ada yang berdiam, semua yang ikut terlibat ya, baik kesaksian, musik, WL, singer, pengurapan maupun menyampaikan firman ya. Jadi saudara, di akhir zaman ini ada yang bertanya sama saya, saya sudah bersiap-siap, berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan ya. Ada persiapan. Iya, bukan hanya menunggu-nunggu ya kedatangan Tuhan, tapi kita ayo bekerja. Ladang-ladang sudah menguning, siap dituai. Ada banyak tuaian di depan kita yang bisa kita lakukan, kita kerjakan, kita lakukan dengan segenap hati ya. Dan percaya bahwa akan ada revival, akan ada pemulihan, akan ada penuaian besar-besaran sebelum kedatangan Tuhan kedua kalinya. Biarlah kita ditemui oleh Tuhan, bukan menjadi hamba yang malas, yang menyimpan talentanya di bawah tanah, tetapi kita boleh menjadi anak Tuhan yang bekerja,
ya, sehingga menghasilkan 5 kota, 10 kota. Tuhan senang, dan Tuhan nanti suatu saat datang membawa upahnya buat kita semua. Puji nama Tuhan. Waktu di Tiga Raksa itu saya bawakan firman di dalam Markus 4 ayat yang ke-35 dan 41. Saya bacakan ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Ia pun bangun menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Puji nama Tuhan ya. Kita responi firman Tuhan, dan dimana saya juga membahas dimana Tuhan Yesus waktu menyeberang bersama murid-muridnya dibiarkan tertidur ya di dalam perahu ya saudara. Ya, biarlah pada akhir zaman ini akan ada banyak kegoncangan, banyak masalah, banyak pergumulan hidup. Ya, banyak yang WA saya konseling dengan masalah-masalah hidupnya, saudaraku ya. Nah, saya bisa menolong, membantu sebatas saya, kesanggupan saya ya, mendorong mereka untuk mencari Tuhan, untuk berdoa, untuk terus jangan putus asa, percaya masih ada kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang akan bekerja ya saudara. Jadi apapun yang kita alami, badai hidup apapun yang kita mendatangi hidup kita, mari bangunkan Yesus ya. Jangan biarkan Yesus tertidur. Ya, salah sendiri ya saudara. Kalau badai dalam kehidupan rumah tangga kita mengamuk ya, baik ekonomi, sakit penyakit, belum bayar kontrakan, belum lost job, belum PHK, belum yang stres ya saudara. Waduh, banyak sekali pergumulan hidup manusia. Tapi saya selalu mengarahkan untuk cari Tuhan, bangunkan Tuhan, lebih melekat sama Tuhan. Jangan biarkan Tuhan jauh dari kita. Ayo bangunkan dia ya. Jangan kita ini jadi orang Kristen yang bodoh ya. Bisanya bingung, stres, mencari manusia, mencari pertolongan. Siapa nih yang dapat menolong saya? Siapa nih yang bisa saya utangin? Siapa nih yang bisa saya minta bantuan ya? Itu otak manusia itu udah bergerak ke sana ke sini pada waktu masalah datang. Tetapi stop saudara. Stop saudara. Ayo kita bangunkan Tuhan. Tuhan kita ini sungguh ajaib ya. Makanya saya kalau mengalami masalah apapun, ada masalah apapun dalam kehidupan saya menangis di kaki Tuhan. Saya curhat sama Tuhan. Saya bangunkan Tuhan, ya. Saya hidupi berjalanan dengan Tuhan, ya. Dan terus never give up, ya, bangkit. Punya iman, ya. Jangan cuma hanya nangis dalam doa, tapi perkatakan imanmu. Percaya. Aku percaya Tuhan pasti tolong. Aku percaya Tuhan pasti ada jalan keluar. Ya, pasti ada kesembuhan, pasti ada mujizat ya. Pasti ada hal-hal yang membuat kita iman kita kuat di akhir zaman ini. Ya, di tempat itu pun kita boleh mengurapi mereka satu persatu ya. Ada yang nangis, ada yang bahasa rohnya kembali ya, menyala-nyala roh mereka. Sungguh luar biasa ya. Ada beberapa ibu-ibu juga dilawat Tuhan, dan saya juga merasakan jamahan Tuhan yang mengalir lewat kami semua yang melayani ya, dimana mereka terus jadi on fire, jadi semangat kembali. Terus saya juga suka bilang pada mereka, susah senang tetap cari Tuhan, susah senang iring Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan ya. Sekalipun badai hidup ke apapun yang datang, jangan pernah meninggalkan Tuhan, jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa. Ayo mari bangunkan Tuhan. Ya, sudah bangunkan Tuhan belum saudara? Ya, dalam kehidupan badai hidup yang dibangunkan siapa? Yang dicari siapa saudara ya? Makanya YouTube saya kebanyakan dimana orang-orang yang mengalami masalah hidup,
ya, mengalami pergumulan yang berat-berat ya saudara, ayo cari Tuhan, datang sama Tuhan. Jangan cari pertolongan manusia dulu, cari Tuhan. Memang Tuhan seringkali pakai manusia, tetapi kita utamakan Tuhan, cari Tuhan. Seperti kemarin dulu ada subscriber yang di Malaysia ya saudara. Aduh, siapa namanya saya lupa. Nah dia bilang, Bu, saya ini sudah 6 tahun terbaring di tempat tidur. Saya bilang, sakit apa Pak? Saya ini sakit lambung ya. Dia tuh masih bahasa Melayu ya. Harusnya saya ngantar istri saya naik kereta. Saya bilang, naik kereta? Oh, mobil kali ya, kalau di Malaysia mobil ya. Iya Pak, gimana Pak? Iya, saya sudah tidak bisa ngantar istri lagi bekerja karena saya sakit. Sudah 6 tahun sakitnya. Waduh, lama sekali loh saudara. Jadi lambungnya akut ya, dan akhirnya merembet kepada penyakit-penyakit yang lainnya. Terus akhirnya saya tuntun doa. Pertama kita minta ampun dulu ya. Kita tuntun dia doa untuk minta ampun atas segala dosa-dosa kesalahannya. Terus kita putuskan segala kutuk-kutuk nenek moyang, dari dia sampai ke 7 generasi di atasnya sampai ke Adam Hawa. Kita putuskan semua kutuk-kutuk ya, yang kadang kita tidak mengerti kok bisa terjadi ya hal-hal yang tidak enak, mungkin sakit penyakit, mungkin hidup di bawah kutuk ya, tidak enak ya saudaraku ya. Kemudian pada saat didoakan saudara, aduh luar biasa. Kemudian bahasa rohnya kembali, dia menyala-nyala, dia menangis ya, menangis. Terus kemudian dikasih holy laughter. Holy laughter itu roh sukacita yang dari Roh Kudus ya, sehingga dia tertawa, terbahak-bahak tertawa ya. Itu roh sukacita itu luar biasa, di mana Roh Kudus bekerja membuat dia selama 6 tahun terbaring. Mungkin dia sudah stres, mungkin sedih, mungkin pikirannya negatif, jebol saat itu juga ya saudara. Dia menangis, dia terus akhirnya tertawa. Sehingga firman Tuhan mengatakan, sukacita yang dari Tuhan itu kekuatanmu, kekuatan kita saudara ya. Ada sukacita, ada power Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Saya bilang, Tuhan terima kasih, Engkau membuat saya menjadi saluran kuasa Tuhan ya. Walaupun hanya by phone ya saudara, kita tuntun dia untuk minta ampun sama Tuhan, tuntun melepaskan semua kutuk-kutuk. Akhirnya dia jebol ya di dalam sukacita, dalam kuasa Roh Kudus ya. Saya percaya ada kesembuhan. Saya percaya dia akan dipakai Tuhan luar biasa di akhir zaman ini ya. Dan kemudian besok paginya ada seorang ibu, jam 4 apa jam 5 pagi ya. Nah, Bu Maria, tolong, saya di rumah sakit. Waduh, saya bilang, ada apa Bu? Sakit apa Bu? Iya, lambung saya sakit. Dan kemudian Ibu ada banyak pikiran gak? Banyak khawatir gak? Ya, biasa kalau lambung itu seringkali mah itu berbicara tuh banyak pikiran ya, banyak pikiran negatif, banyak kecemasan, banyak kekhawatiran, sehingga jadi penyakit saudara ya. Iya sih, tapi gak terlalu mikir apa-apa juga sih. Akhirnya kita doakan saudara ya. Pada waktu didoakan saudara, waduh luar biasa Tuhan itu ya saudara. Seperti ada satu pelepasan yang keluar saudara ya. Kemudian dia menjadi kuat lagi, rohnya menyala-nyala lagi. Saya bilang, Bu, kalau sudah pelepasan, ayo baca firman yang banyak ya, itu roti hidup, firman Tuhan. Saya bilang, iya deh Bu Maria, saya mau. Nanti 5 panca indera roh akan terbuka ya. The vision, penglihatan, pendengaran, penciuman, berbicara, nubuat, maupun dalam pori-pori tubuh kita ya, seperti ada misalnya ada kuasa Tuhan ya, kita merasakan hadirat Tuhan ya, bisa merinding. Nah itu ada 5 panca indera roh akan terbuka kalau kita dekat Tuhan, cari Tuhan, banyak baca firman, pujian, penyembahan yang dalam, dan juga kita banyak berdoa ya, kadang di hati, kadang di waktu khusus, kadang bersama teman-teman ya saudara. Puji nama Tuhan, saya sangat sukacita sekali hari ini. Saat ini juga saya sudah mengurus cucu seminggu, dan sekarang di rumah ya bisa bikin YouTube dulu. Saya tadi juga baru mengucap syukur sama Tuhan, ada 100 Alkitab yang diberikan kepada saya, nanti dikirim kepada saya akan kirimkan ke hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan di pedesaan yang membutuhkan ya. Karena kemarin banyak yang minta tapi habis stoknya saudara ya. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan itu baik ya. Kita menjadi saluran berkat, kita boleh menjadi saluran kuasa Tuhan, kita boleh menjadi saluran kabar baik, memberitakan kasih Tuhan, Injil
Tuhan, ya, di mana yang dalam kegelapan, yang belum mengenal Kristus. Dalam pelayanan kemarin di Tiga Raksa juga ada 1 jiwa yang bertobat, yang didoakan terima Yesus, ya. Puji nama Tuhan, biar dituntun di sana nanti akan dibaptis, ya saudara. 1 jiwa berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihi seluruh anak-anaknya, ya, baik yang belum mengenal Kristus maupun yang sudah percaya Yesus. Itulah kasih Tuhan, ya saudara. Biarlah kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, di mana ayo bangunkan Tuhan Yesus di akhir zaman. Jangan biarkan Tuhan Yesus tertidur dalam kehidupanmu pribadi, dalam keluargamu, ya, dalam usaha pekerjaanmu. Jangan biarkan Tuhan tidur, ya saudara. Bangunkan, ya, bangunkan. Tuhan tolong, ini kami akan tenggelam, perahu ini akan tenggelam, mungkin ekonomi akan tenggelam, mungkin keluarga juga dengan segala permasalahan buat akan tenggelam. Tapi baiklah kita bangunkan Tuhan, ya. Ayo bangunkan Tuhan sehingga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang, ya saudara. Setelah kita dipulihkan, akan memulihkan banyak orang, ya. Seperti saya juga mengalami banyak sekali pergumulan dalam kehidupan, suka duka dilewati bersama Tuhan, bahkan berpuluh-puluh tahun mengalami proses yang panjang. Tapi saya percaya itulah, di balik salib ada kemuliaan, di balik penderitaan ada sukacita, ya. Dan juga Tuhan bilang di mana kita dibentuk, diproses lewat masalah, karena kita sedang dibentuk hati kita, roh kita, jiwa kita, roh jiwa kita, tubuh kita, semuanya diproses, dibentuk untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Kita tidak bisa lagi menyombongkan diri, oh ini karena saya, oh ini doa saya, oh karena saya hebat. Enggak saudara. Oh karena saya bisa memberi, oh karena saya berkelimpahan. Bukan, itu karena berkat Tuhan lah yang menjadikan kita kaya. Berkat Tuhan lah kita bisa full power, ya. Kita ambil doa puasa, kita ambil juga untuk berdiam diri bersama Tuhan, sabatikal bersama Tuhan, menarik kuasa Tuhan. Kita bisa bagikan, ya, kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan, ya. Dari YouTube ini banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, yang dalam kelemahan, yang di dalam kekurangan, yang di dalam masalah. Ayo kuatkan, cari Tuhan. Saya selalu utamakan cari Tuhan. Cari Tuhan, bangunkan Tuhan. Badai hidup apapun juga, cari Tuhan. Pertolongan kita tidak ada yang lain, hanya Dia, saudara, ya. Jadi saya ini hanya pengantara, saya ini hanya messengernya Tuhan. Ayo, jadi bawa jiwa-jiwa bukan pada saya, saudara, ya, kepada Tuhan sumbernya. Itulah yang membuat kita kuat, batu karang yang teguh, yaitu Tuhan sendiri. Mana kita membangunnya di atas batu karang atau pasir. Kalau di atas pasir, kita ombak datang, hancur hidup kita. Tapi karena kita membangunnya di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka rumah kita akan tegak berdiri. Puji nama Tuhan. Biarlah kesaksian ini menjadi berkat bagi banyak orang. Saya sangat sukacita sekali di tengah kesibukan saya di dalam mengurus cucu sekarang selama 3 bulan. Tapi pelayanan terus berjalan, teman-teman, ya. Saya paling Sabtu Minggu, ya. Tapi percaya, ya, dengan YouTube ini juga saya boleh memberikan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, pesan-pesan Tuhan. Ada banyak penglihatan yang Tuhan berikan di alam roh. Dan saudara bisa mendengar, dan saudara bisa diterima itu dengan hikmat, ya. Jangan terima semua, ayo minta hikmat Tuhan. Dan juga penglihatan ini juga diuji, nubuatan ini diuji, ya. Kita semua belajar peka dengan Tuhan, ya. Bisa salah, tapi kita gak usah takut, ya. Tapi kita belajar terus dalam ketepatan. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus saat ini hamba mengucap syukur Tuhan. Biarlah firman-Mu pada sore hari ini boleh menyampaikan bahwa di tengah badai hidup, di tengah permasalahan dunia, di tengah situasi yang menjepit sekalipun, saat ini Tuhan kami mau bangunkan Engkau. Biarlah Engkau menghardik Tuhan semua badai hidup dalam hidup kami. Ada kuasa-Mu yang mengalir dalam nama Yesus, sehingga kami Tuhan boleh menghardik setiap masalah-masalah hidup dalam kehidupan kami di dalam nama Yesus
Kristus. Semua masalah reda, semua kesulitan, semua pergumulan, semua tekanan-tekanan stop dalam nama Yesus Kristus. Biar kami semakin melekat dengan Tuhan, full power dengan Tuhan, terus berjalan dengan Tuhan, melekat sama Tuhan sehingga timbul iman. Imanlah yang membuat mujizat terjadi. Dan kami terus berjalan, bukan hanya iman mujizat. Ada mujizat, tidak ada mujizat, kami tetap setia, tetap tekun. Never give up dalam hidup kami. Sampai pada Tuhan Yesus menjemput kami di awan-awan permai. Terima kasih Bapa, berikan sukacita, damai sejahtera bagi yang mendengar YouTube ini Tuhan, sehingga mereka tidak stres, tertekan dalam hidup, tapi ada kuasa Tuhan yang disalurkan di dalam nama Yesus Kristus, mengalir, menyentuh setiap yang mendengar YouTube ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.